Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susmilayanti dengan NIM 21903022289 dari kelas C1. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku kerja KWU 2. Buku kerja KWU 2. Kewirausahaan bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha bisnis fasilitator atau developer. Di sini ada FR Stein, STD KWU 10, identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Unit usaha, kedai kafe, produk atau jasa yaitu food and beverage atau makanan dan minuman. Untuk buku kerja 10 ini ada 4 elemen. Elemen pertama yaitu identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Adapun kriteria untuk kerjanya yaitu ada alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi. Untuk batasan variabelnya yaitu alasan usaha baru perlu modal dapat mencangkupi, yaitu ada tantangan cash flow, ada penanaman modal. Selanjutnya ada sumber-sumber modal personal diidentifikasi. Sumber-sumber modal personal dapat mencangkupi, di sini saya ada dana pribadi sendiri dan sumber bootstrapping, yaitu menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya atau cara apapun yang diperlukan. Selanjutnya ada potensi peningkatan pendanaan dipersiapkan. Potensi peningkatan pendanaan dapat mencangkupi, di sini saya personal funds, yaitu dana pribadi. Untuk elemen kedua yaitu identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Ada business angels diidentifikasi. Business angel mempunyai karakteristik, di sini saya ada mereka menginvestasikan uang mereka sendiri ke dalam proyek. Biasanya lebih sedikit daripada yang diinvestasikan oleh pemodal ventura. Dan ada mereka membuat keputusan sendiri mengenai investasi. Selanjutnya ada jenis venture capital diidentifikasi, yaitu jenis venture capital dapat mencangkupi, di sini saya yaitu berdasarkan kepemilikan. Selanjutnya di sini ada initial public offering diidentifikasi atau IPO dapat memberikan manfaat. Di sini elemen ketiga yaitu identifikasi pembiayaan pinjaman. Itu ada bank komersial diidentifikasi. Bank komersial mempunyai karakteristik, di sini saya yaitu bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang audit, manajemen yang baik dan neraca yang sehat. Selanjutnya ada SBA guaranteed loan diidentifikasi. SBA guaranteed loan memiliki karakteristik, di sini saya pinjaman tersebut untuk usaha kecil yang tidak dapat memperoleh kredit di tempat lain. Selanjutnya ada sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi. Sumber-sumber pinjaman lain dapat mencangkupi, di sini saya ada teman dan keluarga dan kartu kredit sebaiknya digunakan secukupnya. Untuk elemen selanjutnya yaitu elemen keempat, identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Di sini ada leasing atau sewa diidentifikasi. Leasing atau sewa memiliki karakteristik, di sini saya ada sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Dan ada pada akhir sewa peralatan, usaha baru ini biasanya memiliki pilihan untuk berhenti menggunakan peralatan tersebut, membelinya untuk nilai pasar wajar atau memperbarui sewa guna usaha. Dan selanjutnya di sini ada SBIR yaitu Small Business Innovation Research dan STTR itu Small Business Technology Transfer. Grant Programs diidentifikasi. SBIR dan STTR memiliki karakteristik. Selanjutnya di sini ada Stein STD KWU 11. Identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Unit usaha yaitu kedai kafe, produk dan jasa yaitu food and beverage atau makanan dan minuman. Adapun untuk buku kerja 11 ini memiliki 3 elemen, yaitu elemen pertama ada identifikasi peluang pemasaran. Untuk kriteria kinerjanya di sini 1.1 informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Untuk hasil atau rekaman hasilnya yaitu informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencangkupi. Di sini saya ada informasi pasar komparatif, yaitu apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Ada kebutuhan pelanggan, ada tren dan perkembangan pasar baru dan berkembang dan profitabilitas. Dan untuk jenis pemasaran dapat mencangkupi,
Di sini saya pemasaran langsung, pemasaran barang, pemasaran layanan, dan pemasaran jarak jauh. Dan untuk 1.2, yaitu potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis, diteliti untuk masuk, membentuk, atau memengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Potensi pasar baru dapat mencangkupi, di sini saya ada e-commerce. Dan kontribusi pada bisnis dapat mencakupi, di sini ada pertumbuhan dan profitabilitas. Selanjutnya 1.3, pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif dapat mencangkupi, di sini saya ada functional approach, yaitu penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penanggungan risiko, standarisasi, pengumpulan informasi pasar. Elemen kedua yaitu investigasi peluang pemasaran. 2.1, peluang pemasaran diidentifikasi, kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Peluang pemasaran dapat mencangkupi, di sini saya ada penetrasi pasar, yaitu menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap memulai usaha. 2.2, hasil evaluasi peluang diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Hasil evaluasi peluang dapat mencangkupi, di sini saya ada daya tahan bahan baku produk, ada keamanan produk tidak menimbulkan bahaya pada kondisi operasi normal, ada standarisasi dan kemudahan untuk diproduksi dan diproses. Selanjutnya 2.3, kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya manfaat, risiko, dan peluang. Kelayakan finansial dapat mencangkupi, di sini ada faktor eksternal yaitu kode praktik, kebijakan dan pedoman, peraturan undang-undang yang relevan, dan peluang. Selanjutnya 2.4, kemungkinan strategis pesaing potensial, diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Strategi pesaing dapat mencakupi, di sini saya ada periklanan ekstensif dan kupon. Selanjutnya 2.5, ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis. Ranking peluang pemasaran dapat mencangkupi, di sini saya seasonal topic. Selanjutnya elemen ketiga, yaitu evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. 3.1, perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Adapun perubahan yang diperlukan dapat mencangkupi, di sini saya manajemen proses kreatif end-to-end. Selanjutnya 3.2, perubahan organisasi untuk layanan basis pelanggan yang meningkat atau berbeda termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Adapun perubahan organisasi dapat mencangkupi, di sini saya struktur organisasi berorientasi pelanggan. Untuk 3.3, perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Perkiraan kebutuhan sumber daya, di sini saya biaya promosi dan pelatihan staf. Selanjutnya 3.4, komunikasi kelayakan membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Komunikasi kelayakan, di sini saya ada manajer, pemilik, dan staf produksi. Dan terakhir di sini 3.5, dokumentasi peluang pemasaran yang baru diidentifikasi dan perubahan yang diperlukan. Di sini dari penilaian di atas dapat disimpulkan bahwa adanya perubahan dalam lingkup organisasi sehingga membutuhkan pelatihan. Adapun untuk produksinya sendiri baik, sehingga usaha ini tidak memerlukan banyak perubahan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.